Teman-teman, kembali lagi di channel Hamid Fikri. Di seri video kali ini kita akan mempelajari mengenai data mining dan juga machine learning. Bagaimana kedua teknologi ini diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin kita sendiri tidak tahu bahwa setiap hari kita pakai implementasi dari data mining dan juga machine learning ini. Oke, kita akan langsung lanjut ke slide. Yang pertama adalah data mining. Jadi, apa sih data mining itu? Nah, jadi data mining adalah proses penelusuran pola-pola pada data dalam jumlah yang besar yang menggunakan berbagai metode yang merupakan persilangan dari machine learning, statistika, dan basis data. Intinya, simpel aja. Gimana caranya? Ini ada data banyak, kita bisa ambil informasi di dalamnya. Informasi kek, pola kek, apa kek dari data-data yang banyak ini. Nah, ngambilnya itu pakai komputer. Teknik-tekniknya banyak, pakai machine learning, statistika, dan juga datanya pasti kita ambil dari basis data. Lah, gimana caranya? Bukannya kita kalau misalnya ngambil data itu tinggal select from, atau mungkin tinggal cari aja di Google, susah-susah. Nah, ternyata ngambil data dari basis data ataupun data yang dalam jumlah banyak ini nggak gampang. Contoh, bayangkan kamu satu hari punya file makalah, isinya 1000 halaman. Gimana caranya kamu bisa mencari topik tertentu yang ada di dalam makalah tersebut? Misalnya nggak ada fitur search-nya, tidak ada daftar isinya, tapi kamu mau mencari suatu topik tertentu yang ada di dalam suatu makalah misal. Itu kan bakal repot kalau misalnya cuma pakai find and search misal. Atau dengan daftar isi aja. Karena kamu cari topik tertentu yang spesifik atau mungkin yang general. Jadi sulit dicari. Nah, di situ kita bisa melakukan teknik yang disebut machine learning. Nah, jadi apa sih machine learning? Bahwa machine learning adalah kemampuan suatu mesin atau komputer untuk bisa belajar tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Maksudnya, contoh, kita bisa ngajarin komputer kita sesuatu loh. Misal, kamu di HP, kamu biasa ngetik kata-kata misal aku, habis itu biasanya setelah ada kata aku misal nama tempat. Nah, kamu kalau misalnya sudah biasa ngetik kayak gitu, otomatis keyboard kamu akan merekomendasikan bahwa kata-kata selanjutnya itu bakal apa. Atau kamu baru mau ngetik nih di Google, baru ada satu huruf, udah langsung muncul apa yang mau kamu cari. Gimana nggak keren tuh? Nah, di situ adalah implementasi dari machine learning. Dia bisa belajar tanpa perlu kita program secara eksplisit. Gak mungkin dong setiap kali kita mau buka misalnya HP, Google harus mengimplementasikan bikin program sendiri nih buat kita biar hasilnya selalu bagus. Kan nggak mungkin. Berapa banyak pengguna Google di dunia ini? Nah, jadi kita bisa menggunakan machine learning ini untuk bisa menghasilkan belajar-belajar dari data yang baru tanpa perlu kita program secara eksplisit. Bikin satu bisa langsung dipakai buat banyak. Nah, mungkin ada nih pertanyaan bahwa oke, datanya ada, terus kita cari informasi data mining, terus why? Kenapa? Pertama, kok bisa ada data mining, dan juga buat apa kita melakukan data mining? Yang pertama, itu big data. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ternyata di dalam internet itu datanya ada sangat banyak sekali. Nah, contoh, kita kalau mau cari apa-apa di Google ada, di Wikipedia ada. Kita mau belanja Tokopedia, Bukalapak. Kita mau booking pesawat, kita mau beli tiket, beli apa. Mau Netflix, mau nonton film, mau nonton video, semuanya ada di internet. Nah, data-data ini kan ada banyak banget nih. Nah, data-data yang banyak ini akhirnya disebut sebagai data. Nah, salah satu penyumbang data juga yang banyak ke dalam si basis data ini, si big data ini, ternyata Internet of Things. Apa sih Internet of Things? Itu seperti misal LED, lampu LED yang terkoneksi ke internet, ke WiFi, seperti Philips Hue. Kemudian ada juga kulkas Samsung yang bisa terkoneksi ke internet, TV sudah bisa ke internet dan lain-lain. Google Home, Alexa,
Nah, semua perangkat-perangkat ini disebut perangkat IoT karena mereka perangkat cerdas yang bisa terhubung ke internet. Mereka bisa saling berkomunikasi dan juga memberikan kamu informasi-informasi yang dia itu hanya bisa kita dapatkan di internet. Nah, contoh, eh, kamu misal setting TV kamu untuk autoplay film tertentu atau mungkin buat ngasih rekomendasi film buat kamu dan lain-lain. Nah, itu semua pasti butuh layanan internet. Nggak bisa dia hanya sendiri aja. Nah, dengan adanya si internet ini, dia bisa ada komunikasi, oh hari ini aku nonton ini, besok nonton ini. Berarti dia sukanya film-film action. Oh dia sukanya film-film ini. Nah, si data-data ini pasti dikumpulkan di suatu server. Dan akhirnya menjadi datanya banyak, disebutlah big data. Nah, si data-data yang banyak ini nggak mungkin juga kita analisis sendiri, seperti saya sudah bilang sebelumnya. Nah, maka dari itu, gimana dong cara analisisnya kalau nggak ada analisis sendiri? Sekarang bayangin, datanya segitu banyak, kalau kita analisis dengan cara konvensional, kalau makalah 1000 halaman masih gampang. Buka di Word, find and replace lah. Kalau nggak, pakai regex lah, carinya masih sedikit. Nah, coba sekarang udah bayangkan udah ratusan giga, sudah tera, sudah petabyte. Gimana caranya bisa menganalisis itu semua? Gimana kalau video? Masa tontonin satu-satu? Nah, itu kan nggak mungkin. Maka dari itu kita punya teknik yang disebut machine learning. Yang tadi sebelumnya sudah dibilang bahwa kita bisa ajarin komputer itu tanpa harus kita program eksplisit, tanpa harus kita suruh melakukan A ya A doang. Jadi bisa beradaptasi dari data-data. Nah, di sini dengan kemampuan komputer yang sudah semakin canggih, komputer semakin cepat, kita bisa menciptakan sebuah mesin yang bisa membantu kita gimana caranya mengekstraksi pola dan juga informasi dari data. Dan alasan yang lain dari itu, yang dua pertama teknis, masalah data, yang ketiga juga teknis, masalah komputasi. Dan yang keempat ini dari sisi bisnis, yaitu bisnis intelligence. Nah, maksudnya apa bisnis intelligence ini? Jadi bisnis intelligence ini memanfaatkan data untuk memajukan bisnis atau mengembangkan bisnis. Contoh, misal kamu punya sebuah toko. Nah, kamu ini butuh ngestok dulu nih sebelum bisa ngejual. Nah, kalau misalnya kamu bisa memprediksi kira-kira besok bakal dapat penjualan berapa dan nggak perlu ngestok yang lebih banyak, kamu bisa menghemat untuk beli stoknya dan nanti mungkin uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Nah, atau mungkin kamu mau memprediksi nih, kira-kira kalau aku bikin produk baru bakal laku nggak ya? Kira-kira kalau aku pemasarannya kayak gini bakal laku nggak ya? Iklannya harus kayak gimana ya kalau mau biar iklannya itu rame atau nggak hits? Nah, itu semua bisa dilakukan dengan data mining ini. Nah, jadi ternyata alasannya itu sebenarnya lebih banyak lagi ya. Tapi kita ambil aja 4 di sini bahwa faktanya ada banyak data yang bisa kita olah, ada tekniknya, teknologinya yang memperbolehkan kita atau mempermudah kita untuk menganalisis data itu, dan kita juga ada kebutuhan dari data-data itu untuk tujuan kita sendiri. Nah, maka dari itu jadilah sesuatu yang disebut sebagai data mining, bahwa kita ingin mengambil manfaat lebih dari data yang sudah kita kumpulkan dan juga memanfaatkan teknologi yang sudah kita punya untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi manfaat buat kita, entah itu profit ataupun ilmu yang lain. Nah, terus aplikasinya apa aja sih si data mining ini? Sebelumnya kan udah kita sebutin beberapa ya. Nah, mungkin contoh-contoh yang lain. Kita bisa bagi jadi beberapa bagian di sini. Yang pertama ada klasifikasi. Nah, klasifikasi itu apa? Bahwa ini adalah salah satu teknik untuk membagikan atau bukan tapi klasifikasi. Jadi memilah-milah. Misal, saya punya bunga bentuknya begini begini begini, warnanya begini begini begini. Saat kita kasih ke sistem, dia bakal kasih tahu, oh ini tuh bunga spesies ini, oh ini tuh bunganya ini, oh ini tuh ini. Atau misal kamu dapat email, ting, kira-kira ini spam atau bukan ya? Atau enggak ada SMS, wah Anda mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Nah ini kira-kira tipu-tipu atau enggak nih? Nah itu semua masuk dalam klasifikasi. Dia membandingkan, dia membeda-bedakan. Ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Kemudian kita juga punya peramalan. Nah ini yang paling umum juga, peramalan
Misalnya ada peramalan cuaca, peramalan harga saham, dan lain-lain. Kemudian ada analisis risiko. Nah, analisis risiko ini biasanya ada di bank ataupun yang bergerak di bidang finansial. Misalnya, kamu mau bikin kartu kredit. Nah, bank itu pasti akan melakukan risk analysis atau analisis risiko. Kira-kira kalau kamu dapat kartu kredit, bisa nggak bayar kartu kredit itu di akhir bulan? Kira-kira ini bakal profit atau enggak nih buat bank kalau biasanya saya kasih kamu produk ini. Nah, itu semua ada di analisis risiko. Misal, kamu mau bikin perusahaan, butuh modal, nyari investor. Investor harus cari tahu dulu, kira-kira ini usahanya bakal naik atau enggak. Kira-kira ini bakal bangun atau enggak. Di risk analysis. Kemudian kita juga harus melakukan simulasi. Misal, kayak sekarang COVID. Kira-kira kapan ya COVID ini bisa selesai? Atau parameter apa aja sih yang mempengaruhi si penyebaran COVID ini? Nah, itu bisa kita simulasikan dengan menggunakan data mining. Kira-kira parameter ini diganti, selesainya kapan? Parameter ini diganti, selesainya kapan? Kemudian ada juga identifikasi. Nah, identifikasi ini biasanya berkaitan dengan computer vision, yaitu pengolahan citra. Misalnya, kalian mau membuka HP, tinggal pakai face unlock bisa, face recognition, atau mau bikin face emoji dan lain-lain, itu juga bisa dipakai. Kenapa? Dengan machine learning tadi dan juga data mining ini. Yang terakhir ada pendetection anomali. Maksudnya gimana sih anomali ini? Misalnya, kamu biasa bayar listrik 100.000, 100.000, 200.000, 100.000. Nah, tahu-tahu 600.000. Wah, kok bisa ada kayak begini? Nah, yang 600.000 itu kan anomali. Kamu pasti akan tanya dulu ke PLN, ini kenapa harganya segini? Nah, si contoh lain pendetection anomali ini, misalnya ada di suatu jaringan. Tahu-tahu ada satu PC kok downloadnya banyak banget ini, jangan-jangan malware. Nah, itu bisa terdeteksi dari pendeteksian anomali. Mungkin sedikit aja untuk sedikit pengenalan dari data mining dan juga machine learning ini. Karena kalau kebanyakan teori pun, kita pasti bakal cepat bosan. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas 3 jenis machine learning. Sampai jumpa di video selanjutnya.